Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Lailatul Rohmah. Saya dari kelas MKS 4B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah peta konsep yang berjudul konsep manajemen strategi. Itu ada definisi manajemen strategi yang mana yang menjelaskan bahwasanya manajemen strategi yaitu sebuah proses perencanaan, pengaturan, dan pengawasan sumber daya dan aktivitas organisasi untuk menuju tujuan yang ingin dicapai dalam waktu panjang. Selanjutnya yaitu ada resiko manajemen strategi. Yang pertama yaitu resiko perubahan lingkungan. Resiko perubahan lingkungan ini seperti perubahan pasar yang terjadi secara cepat yang membuat sesuatu yang sudah kita rencanakan itu tidak berjalan secara relevan atau efektif. Selanjutnya yaitu resiko pelaksanaan, yang mana kita bisa jadi kesulitan dalam pengimplementasian sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian yaitu risiko keuangan. Risiko keuangan bisa saja terjadi kapanpun, karena kita nggak akan tahu kapan keuangan kita mengurang atau bertambah. Jadi bisa jadi di tengah perjalanan keuangan perusahaan kita tiba-tiba menurun. Kemudian risiko reputasi. Keputusan strategis yang kurang relevan atau tidak relevan itu bisa merusak sebuah perusahaan. Kemudian resiko kompetitif, dan yang terakhir resiko ketidakpastian. Resiko ketidakpastian ini contohnya seperti bencana alam, yang mana bencana alam kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bisa jadi kita sudah merencanakan sesuatu, tetapi setelah itu akan terjadi bencana alam, karena itu semua adalah rencana Tuhan. Kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen strategi. Jadi yang pertama itu adalah gaya kepemimpinan, yang mana jika kepemimpinannya itu sudah visioner dan dapat menginspirasi tim, maka itu sudah sangat mudah untuk mensukseskan atau melancarkan sebuah strategi. Kemudian itu ada tipe struktur organisasi, ada kompleksitas lingkungan eksternal, kompleksitas proses produksi, dan hakikat masalah yang ada atau yang sedang dihadapi. Jadi ketika ada masalah dalam perusahaan, kita tidak hanya diam saja dan memikirkan saja, tapi kita juga memikirkan, maksudnya itu kita harus mencari jalan keluarnya sama-sama. Tidak hanya karena dia seorang pemimpin maka dia saja yang mencari jalan keluar, tidak. Jadi ketika ada masalah itu setidaknya bersama-sama untuk mencari jalan keluar, musyawarah. Kemudian yang selanjutnya yaitu pentingnya manajemen strategi. Manajemen strategi memiliki beberapa kepentingan, yaitu salah satunya dapat menjadi penentu arus dan fokus. Kemudian peningkatan sebuah kinerja, keunggulan kompetitif, dan pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu tahapan manajemen strategi. Tahapan yang pertama yaitu proses manajemen strategi, yang mana dalam manajemen strategi kita membutuhkan proses bagaimana apa saja yang akan kita lakukan ke depannya. Dan selanjutnya yaitu implementasi manajemen strategi. Implementasi yaitu di mana kita akan melakukan atau mempraktekkan sesuatu yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi strategi. Evaluasi strategi yaitu kita mengevaluasi sebuah
pengimplementasian yang sudah kita lakukan, memperbaiki kekurangannya apa saja, atau apa yang perlu dikurangi, atau apa yang perlu ditambah, seperti itu. Yang terakhir yaitu manfaat manajemen strategi. Yang pertama yaitu manfaat secara finansial. Manfaat secara finansial yang pertama yaitu seperti meningkatkan profitabilitas, yang mana manajemen strategi ini mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang pasar sehingga mendapatkan keuntungan dan laba. Kemudian mengurangi biaya, yang mana manajemen strategi ini mendorong organisasi untuk mengidentifikasi sesuatu yang tidak menilai tambah sehingga tidak menambah biaya operasional. Kemudian meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko dan meningkatkan daya saing. Dan selanjutnya yaitu manfaat secara non-finansial. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat secara non-finansial. Yang pertama yaitu ada efektivitas organisasi, yang mana manajemen strategi ini mendorong sebuah organisasi untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang. Yang kedua yaitu ada adaptasi, yang mana organisasi ini diajarkan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang ada dan sesuatu yang terjadi di perusahaan tersebut sehingga mereka diajarkan untuk terbiasa. Kemudian ada peningkatan inovasi, yang mana organisasi ini diajak untuk berinovasi dalam produk, kemudian proses dan model dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan motivasi dan komitmen, yang mana manajemen strategi ini mengajak sebuah organisasi untuk berkomitmen dan selalu melakukan musyawarah. Intinya selalu diajak bersama untuk selalu diberi motivasi dan diperkuat sehingga komitmen mereka semakin kuat. Kemudian meningkatkan kepemimpinan, yang mana kepemimpinan yang dibutuhkan yaitu kepemimpinan yang kuat, yang tegas sehingga dapat memimpin dalam organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu meningkatkan citra reputasi organisasi. Akhirnya dari saya, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.